Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi di kelompok kami dalam bentuk presentasi. Baiklah, next. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya. Jadi, jawawut foxtail merupakan tanaman pangan sejenis serelia berbiji yang diameternya 1 mm. Tanaman ini merupakan konsumsi pada sebagian masyarakat tropis kering maupun semi kering di dunia. Jawawut jenis ini memiliki kadar protein 7-12%, karbohidrat 65-75%, lemak 2-5%, serat makanan 15-20%, serta mineral dan vitamin. Selanjutnya, senyawa bioaktif yang potensial sebagai antioksidan yang dapat mengurangi radikal bebas ataupun stres akibat oksidatif dan dapat mencegah kanker dengan adanya mikrobia. Setiap interval penyimpanannya yaitu berkisar antara 30-90 hari. Ini memiliki jenis seperti millet ini memiliki berbagai jenis seperti millet jari, millet kudo, millet mutiara, dan millet kecil yang tidak memiliki banyak protein. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Raya. Millet atau jawawut merupakan sumber utama kalori, mikronutrien esensial, fitokimia, vitamin, senyawa fenolik, mineral, dan nutraceuticals. Meningkatnya pencarian produk bebas gluten untuk mengatasi masalah penyakit seliak, millet diposisikan sebagai bahan mentah yang layak untuk produksi bebas gluten. Biji millet mutiara atau jawawut mutiara menghasilkan 39,40% pati, kandungan amilosa 4,96%, kadar air 12,47%, abu 0,10%, protein 0,53%, dan lipid 0,38%. Selanjutnya adalah aplikasi potensial pati millet mutiara termasuk makanan atau minuman, pengental penstabil dan pengganti lemak, atau film pelapis yang dapat dimakan partikel nano untuk pengiriman obat, penggunaan farmasi dan juga obat-obatan produksi enzim. Perubahan nutrisi dari jawawut atau tanaman buntut rubah dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penggilingan, pemasakan, perendaman, fermentasi, perkecambahan, dan juga pengolahan-pengolahan lainnya. Berikut adalah ciri-ciri dari millet ataupun jawawut. Effect of fermentation and melting on the microstructure and selected chemical properties of per millet. Jadi millet mutiara ataupun jawawut mutiara ini merupakan salah satu pemasok makanan yang cukup besar di dunia, tetapi pengolahannya belum cukup untuk memadai karena fermentasi dan pembuatan melting juga meningkatkan sifat fungsional dari tepung dan juga dapat menginduksi perubahan yang diinginkan pada struktur mikro dan sifat fisikokimia tepung millet dan biskuit. Fermentasi ini dapat mengarah ke dalam peningkatan tekstur, umur, penyimpanan, rasa, aroma, daya cerna, nilai gizi, dan juga signifikan menurut antinutrien. Nah, untuk produknya itu bisa dibuat menjadi biskuit, yaitu dengan kekerasan biskuit asli itu 5,30 kurang lebih sampai 0,18. Secara signifikan kurang dari 0,05, lebih rendah dari sampel-sampel yang lainnya. Untuk selanjutnya itu ada pengolahan jawawut menjadi cookies. Untuk teorinya itu eksperimen dilakukan dengan upaya untuk mengeksploitasi penggunaan komersial jenis jawawut, kudo, dan millet kecil dan untuk meningkatkan nilai gizi produk kudo dan biji millet kecil dengan memasukkan dan biji kudo dan millet kuat dengan 18 jam selama 20 jam di tempat pada suhu kamar. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan cookie dengan penambahan proporsi tepung millet, kodo, malt,
dan sedikit tepung millet, tepung halus, gula, mentega, dan bubuk kelapa. Dua jenis kue dipisahkan yaitu kue mentega dan kue kelapa dengan menggunakan proporsi optimal dari tepung kodo millet, tepung millet kecil, tepung olahan, dan bahan lainnya seperti mentega dan bubuk kelapa, dan gula, dan lain-lain. Kedua jenis kue tersebut yaitu mentega dan kue kelapa dikembangkan dalam 3 kombinasi tepung kodo millet, tepung millet kecil, dan tepung halus dengan rasio masing-masing 25:50 / 50, 30:30 banding 40, dan 35:35 banding 3. Next, untuk hasil dari produk cookies ini yaitu kontrol yang dapat diterima itu kontrol RFICC atau dengan MFIC. Sampel dianalisis kelembapannya serat kasar dengan menggunakan AOAC pada tahun 1990. Pengemasan yang paling dapat diterima dilakukan dengan laminasi kantong dan sampelnya dibuat di suhu sekitar. Skala hedonis 5 poin digunakan untuk menentukan peringkat masing-masing dari setiap atribut produk. Kandungan karbohidrat rendah pada sampel ini mungkin disebabkan oleh kandungan protein dalam sampel yang paling dapat diterima yang tidak dikontrol. Untuk kadar air sendiri, kadar airnya menurun pada sampel yang tidak terkontrol karena penurunan kadar air hingga 5% dan terjadinya peningkatan protein yang signifikan disebabkan oleh kodo millet dan sedikit millet serta diaktifasi karbohidrat melalui oksidasi selama perkecambahan dan hilangnya berat molekular nitrogen dan naiknya butiran. Kandungan lemak meningkat dalam sampel karena campuran mentega dan kelapa. Terjadinya peningkatan yang signifikan pada serat kasar dari kontrol mungkin karena kodo millet adalah sumber serat yang sangat baik. Next. Baiklah, sekarang optimalisasi parameter proses untuk pengembangan makanan ringan, ekstruksi, multigrain berbasis millet jari yang difortifikasi dengan pisang menggunakan RSM. Jadi, untuk menjaga produk agar dapat menjaga stabilitas penyimpanan dan umur simpannya, produk multigrain tersebut digunakan pada proses ekstruksi. Proses ekstruksi itu adalah proses suhu tinggi dan waktu singkat di mana bahan makanan bertepung dapat dilembabkan, diplastisasi, dan dimasak dalam tong dengan kombinasi kelembaman, tekanan, suhu, dan geser mekanis yang menghasilkan reaksi kimia dan konversi molekuler. Tahapan processingnya yaitu pertama, tepung terigu dibuat dengan campuran tepung jewawut jari, tepung beras, dan tepung jagung dengan perbandingan 40:30:30. Tepung pisang ditambahkan ke dalam campuran sesuai dengan desain percobaan, serta keju 3% ditambahkan pada setiap sampel. Selanjutnya, ekstruksi dilakukan pada model laboratorium high shear twin screw extruder dengan kapasitas pengenal nominal 5-15 kg per jam. Selanjutnya, dilakukan analisis sensorik, warna, dan tekstur produk agar mengetahui kondisi ekstruksi yang optimal pada setiap produk yang akan dianalisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raya. Saudari Raya. Influence of pretreatment combined with extraction on gamma-aminobutyric acid, nutritional composition, and physicochemical properties of fixed millet, yaitu mendapatkan metode dengan proses perkecambahan, fermentasi, perawatan ultrasonik, ekstruksi, penentuan gamma-aminobutyric acid atau GABA, analisis asam amino, komposisi asam lemak, dan properti fungsional dengan cara memindai mikroskop elektron atau yang biasa disebut dengan SLM. Selanjutnya dilakukan spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR, analisis difraksi sinar X, kandungan fenolik total, dan uji aktivitas antioksidan, dan terakhir tes statistik. Untuk hasilnya itu peningkatan kandungan GABA yang signifikan, yaitu extruded perkecambahan menunjukkan dirinya paling baik di antara pretreatment yang berbeda untuk meningkatkan GABA, TPC, dan antioksidan. Peningkatan WSI ini menggambarkan tingkat gelatinisasi pati, menunjukkan lebih mudah dicerna dari extruded yang diberi perlakuan sebelumnya. Pada studi ini menunjukkan bahwa tepung mirip foxtail yang telah diolah dapat menjadi bahan penting untuk menghasilkan extruded sereal dengan sifat fisikokimia dan nutrisi yang lebih baik. Baik, selanjutnya effect of Begukan and various thermal processing method on the in vitro desiccation of
Barley starch. Efek hipoglikemik sereal B-glukan sebagian besar disebabkan oleh viskositasnya yang tinggi yang dapat memperlambat penyerapan glukosa dan memperpanjang waktu transit usus. Metode proses thermal ini dapat mempengaruhi karakteristik struktural dari matriks Hb sehingga mempengaruhi pencernaan pati. Biji-bijian berkontribusi terhadap peningkatan glukosa serum dan peningkatan respon insulin karena gangguan struktur yang disebabkan oleh pemrosesan yang parah. Metode dari persiapan tepung HB, komposisi kimia, kandungan serat makanan dan B-glukan, kepadatan penumpukan, analisis struktur mikro, analisis viskositas cepat RVA, pencernaan in vitro dan kuantifikasi pelepasan B-glukan, mengukur pengaruh B-glukan terhadap viskositas pasta dan hidrolisis pati, jelai tanpa kulit, viskositas dinamis, analisis statistik. Teknologi prosesan thermal terkontrol yang menghasilkan lebih sedikit kerusakan pada struktur sel utuh atau menghasilkan kompleks dengan kemampuan untuk membungkus pati, mungkin memberikan rute potensial untuk mencapai produk kaya B-glukan dengan kecernaan pati yang rendah. Baik, selanjutnya quality assessment of cookies made from seed flour containing method barley, flour, and wheat flour. Itu penggunaan Jawa Wood atau barley ini sebagai bahan baku untuk produksi pangan itu sangat rendah, kisaran 2-3% dibandingkan dengan semua kegunaan lain. Selanjutnya untuk perubahan yang paling mencolok selama perkecamban itu adalah sintesis intensif enzim hidrolisis, yaitu amilase, protease, dan beta-glukanase. Untuk proses pembuatan mal ini bukan banyak perubahan komposis serta fungsi fungsional dan nutrisi dari biji barley itu sendiri. Untuk butir barley malt itu melibatkan 4 langkah utama, yaitu seduhan atau meningkatkan kadar air, perkecambahan atau tunas, pembakaran atau pemanggangan atau perlakuan panas, lalu yang keempat itu pembersihan atau menghilangkan akar kecil dan kotoran. Selanjutnya, Selanjutnya, effect of processing method, ruling versus pelleting, steam cooking of cool season, Duff, oats, and dairy, cattle production performance and metabolic characteristic comfort with barley. Di Kanada, bagian barat, biji jelai banyak digunakan sebagai konsentrat di peternakan sapi perah. Namun, wilayah padang rumput Kanada bertanggung jawab untuk memproduksi lebih dari 90% obat di negara tersebut dan dengan harga per semak yang lebih rendah dibandingkan dengan biji barley. Meskipun biji gandum menyajikan energi yang dapat dicerna dan NE yang lebih rendah dibandingkan dengan gandum barley, beberapa penelitian menunjukkan tidak ada efek negatif pada kinerja produksi ketika barley diganti dengan gandum-gandum. Beberapa teknik pemrosesan dapat digunakan untuk memperlambat laju degradasi dalam rumen dan dengan demikian memberikan lebih banyak protein kasar, bypass, dan pati ke usus kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh metode pengolahan pada biji oat yang diadaptasi pada musim dingin dibandingkan dengan biji jelai giling kering ketika diberikan sebagai ransum campuran total untuk sapi perah laktasi. 8 sapi Holstein laktasi digunakan dalam replikasi desain kotak Latin 4x4 dengan periode 21 hari dan diberi makan TMR dengan satu dari 4 perlakuan oat linting kering, oat stem flake, oat pellet, atau barley linting kering. Baiklah, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui reaction di raise hand. Kepada saudari Jessica, dipersilakan. Terima kasih Saudara Aidil. Saya Jessica Agustina, izin bertanya kepada kelompok 6.
Apa kelebihan dari menggunakan proses destruksi pada produk multigrain yang difortifikasi dengan millet jari? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Lolita. Kepada Saudari Lolita dipersilahkan. Baiklah, saya Lolita Marsala Nenggolan ingin bertanya, gimana apakah jewawut cocok untuk orang yang intoleransi terhadap gluten? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kepada Saudara M. Mustafa, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad M. Mustafa dengan ujung NIM 045. Pertanyaannya yaitu, apa saja hal-hal yang penting yang harus diperhatikan di dalam melakukan pasca panen jewawut? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami batasi pertanyaan dari tiga pertanyaan saja. Terima kasih pada teman-teman yang telah bertanya. Kepada kelompok 6 yang ingin bertanya, yang ingin menjawab, dipersilahkan. Langsung saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yamus. Apa saja hal penting yang harus diperhatikan di dalam melakukan pasca panen jewawut? Yaitu yang harus diperhatikan antara lain adalah pengeringan, perontokan, dan juga penyimpanan. Apakah Saudara Yamus setuju? Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab pertanyaan Lolita. Tadi pertanyaannya, apakah jewawut cocok untuk orang yang memiliki intoleransi gluten? Jewawut merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bebas gluten, sehingga cocok untuk orang yang memiliki intoleransi gluten atau penyakit celiak. Penyakit celiak ini merupakan penyakit autoimun yang gejalanya muncul akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Bagaimana, Lolita? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica. Yang pertanyaannya ialah, apa kelebihan menggunakan proses destruksi pada produk multigrain yang difortifikasi dengan millet jari? Jadi pada penggunaan proses ini digunakan karena berguna dalam proses gelatinisasi pati, peningkatan serat terlarut, penghilangan faktor anti nutrisi pada jaringan produk tersebut, mempertahankan warna dan rasa alami yang otentik pada produk, dan menurunkan oksidasi lipid serta mikrobia yang akan berdampak pada memperpanjang umur simpan produk. Terima kasih. Apakah Saudari Jessica sudah paham? Baik, terima kasih Aidil. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada salah kata ataupun menyinggung teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.